Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Vicky Wijayanti. Oke, salam kenal Kak Vicky ya. Bang, kalau bocornya cuma satu titik kecil, kalau cuma satu titik kecil maksudnya, tetap harus waterproofing full nggak? Full ya? Oh, gini. Oke, jawabannya ya. Akan kami coba menjawab ya Kak Vicky. Jawabannya tergantung penyebabnya, tapi dalam banyak kasus tetap disarankan waterproofing supaya bocor tidak muncul di tempat lain. Intinya harus di waterproofing full. Nah, ini ya kak ya. Untuk menjaga-jaga nih, supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi jangan disepelekan bahwa hanya bocor satu titik ya kak ya. Bocor satu titik belum tentu sumbernya di situ. Nah, ini sering kali kami temukan. Air sering merambat di dalam beton sebelum keluar. Contohnya, air masuk di atap bagian A, mengalir di dalam struktur beton, keluar di plafon bagian B. Ini sering kali kami jumpai. Jadi kami waterproofing injeksi di sini, tahu-tahu penyebabnya ada di 2 meter, 3 meter, bahkan sampai puluhan meter jaraknya dari sumber bocor. Jadi walaupun terlihat satu titik, sumbernya bisa lebih luas. Nah, gitu ya kayak dipotongnya kita tidak tahu dari mana itu air mengalirnya. Titiknya nggak selalu di titik itu bocornya, bahkan jauh dari titik itu. Jadi kapan cukup tambah satu titik? Nah, ini perbaikan lokal biasanya cukup jika bocor dari retakan yang jelas terlihat. Yang kedua, bocor di sekitar pipa atau talang. Yang ketiga, tidak ada genangan air di atap. Yang keempat, area bocor sangat kecil. Biasanya cukup dengan tambah retak, pakai sealant, dan waterproofing lokal. Ini kapan sih harus waterproofing lebih luas? Biasanya disarankan waterproofing area lebih besar jika dak beton sudah mulai retak di beberapa titik. Yang kedua, pernah bocor lebih dari sekali. Yang ketiga, atap sering tergenang air. Yang keempat, bangunan sudah beberapa tahun tanpa pelindung. Nah, ini kalau tidak. Kalau tidak, sering terjadi bocor pindah-pindah tempat. Misalnya, bocor ini di sini, tahu-tahu hujan kecil di sana, begitu hujan besar pindah lagi. Nah, ini harus di waterproofing. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau bocor hanya satu titik kecil, kadang cukup diperbaiki lokal. Tetapi jika penyebabnya dari struktur dak, waterproofing area atap lebih aman untuk jangka panjang misalnya. Ini jadi di waterproofing full ya kayak satu atap atau satu dak itu maksudnya semuanya di waterproofing. Lebih bagus untuk mencegah kebocoran yang berpindah-pindah. Gitu ya Kak Vicky Wijayanti ya, semoga pertanyaan dapat membantu. Jadi walaupun hanya satu titik tapi jangan dianggap sepele. Bisa jadi jaraknya jauh dari titik tersebut yang dibocor, yang bocor ya. Semoga jawabannya dapat membantu ya Kak Vicky dan teman-teman yang lain yang punya pertanyaan serupa. Oke, jangan disepelekan walau hanya satu titik sebelum merembet ke bagian dak yang lain. Oke, begitu ya. Terima kasih Kak Vicky Wijayanti, pertanyaan sangat bagus sekali. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air, sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing. Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing.
Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah, yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya, coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton. Yang ketiga integral waterproofing. Nah, ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini biasanya dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah, untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.